Pagi hari ini saya akan memulai kunjungan kerja ke 3 negara, yakni ke Italia, kemudian ke Inggris Raya, dan ke Persatuan Emirat Arab. Dua kunjungan yang pertama adalah untuk berpartisipasi pada KTT G20 di Roma, Italia pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021 dan KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow, Skotlandia pada tanggal 1 sampai 2 November 2021. Presiden Jokowi terbang ke Roma, bersiap terima presidensi G20. Kehadiran Jokowi dinanti para pemimpin dunia. Presiden Joko Widodo bertolak ke Roma, Italia pada hari ini Jumat 29 Oktober 2021 untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Dalam KTT itu, Presiden Jokowi akan menerima presidensi G20 dari Italia. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan terbang ke Britania Raya dan Uni Emirat Arab. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi juga akan menghadiri KTT COP26 di Glasgow. Setelah itu, dia akan bertemu dengan para pimpinan bisnis di Inggris. Presiden Jokowi mengatakan bahwa presidensi ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia yang harus dijalankan dengan baik. Pada kunjungan pertama, Presiden Jokowi akan menghadiri KTT G20 di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021. Lalu ke Glasgow, Skotlandia 1-2 November 2021. Presidensi tingkat tinggi atau KTT G20 merupakan pertemuan puncak yang dihadiri oleh seluruh kepala pemerintahan atau negara anggota G20. KTT G20 tahun 2020 merupakan peningkatan dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Peningkatan tersebut untuk memperkuat G20 agar dapat memperoleh komitmen tertinggi sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia. Selain acara KTT G20, Presiden Jokowi juga akan menjadi pembicara side event terkait usaha mikro, kecil, dan menengah, dan peran perempuan dalam bisnis UMKM. Dalam KTT COP26 di Glasgow, Indonesia memiliki peran penting terkait isu perubahan iklim, karena Indonesia adalah negara yang memiliki hutan tropis dan mangrove terbesar di dunia. Sebelumnya, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kebijakan Hijau dan Iklim, Frans Timmermans, mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat penting untuk COP26. Bukan hanya karena Indonesia akan memegang jabatan presidensi G20 ke depan, tapi juga karena Indonesia ia nilai menjadi salah satu negara yang telah membuat langkah-langkah besar dalam mengatasi masalah iklim. Hal ini diutarakan Timmermans saat berbicara tentang gelaran KTT Iklim PBB yang dikenal dengan COP26 kepada The Associated Press di Jakarta pada Senin 18 Oktober 2021. KTT Iklim tersebut akan dimulai di Glasgow, Skotlandia pada 31 Oktober mendatang. Selain itu, dilansir dari Kompas, Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan memberikan perhatian khusus kepada negara Pasifik Selatan dalam menjalankan presidensinya di G20 tahun 2022. Hal ini disampaikan Retno dalam acara bertajuk Merebut Potensi Besar di Pasifik melalui Pacific Exposition 2021 yang disiarkan di YouTube Tribunnews pada Jumat 22 Oktober 2021 lalu. Retno memaparkan bahwa tahun depan pada saat Indonesia memegang presidensi G20, Indonesia akan memberikan perhatian khusus kepada negara Pasifik Selatan. Menurutnya, Indonesia berencana mengundang perwakilan dari negara Pasifik Selatan dan presidensi G20 Indonesia. Retno kembali mengingatkan presidensi G20 Indonesia akan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, sehingga isu terkait kepentingan negara berkembang juga akan disorot di kegiatan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Retno menekankan Indonesia selama ini berupaya melakukan kerjasama dengan negara-negara Pasifik. Oleh sebab itu, kegiatan Pacific Exposition 2021 yang akan digelar secara virtual menjadi salah satu upaya kemitraan Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Menlu juga berharap kegiatan ini nantinya akan bisa memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi Indonesia di masa pasca pandemi COVID-19. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menghadirkan produk lokal Indonesia di pasar Pasifik dan mendukung sektor swasta serta UMKM Indonesia. Hari ini akan dibahas mengenai akselerasi program tol laut. Saya ingin mengingatkan bahwa tujuan awal dari tol laut adalah mengurangi disparitas harga, baik itu antar wilayah, antar pulau, antar daerah, serta satu lagi adalah untuk memangkas biaya logistik yang mahal.
7 tahun program tol laut Jokowi terbukti sukses, turunkan harga 50%, bikin masyarakat senang. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan optimalisasi terhadap program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut alias tol laut. Tol laut merupakan konsep pengangkutan logistik lautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Tol laut menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo yang diselenggarakan melalui Kementerian Perhubungan atau Kemenhub sejak 7 tahun lalu. Sejak diluncurkan pada 20 Oktober 2014, salah satu program strategis nasional tersebut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah pelabuhan yang disinggahi, kapasitas daya angkut kapal, serta volume muatan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arief Thoha menyebut, memasuki 7 tahun berjalan program tol laut kini telah mencapai 32 trayek dan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 114 pelabuhan, termasuk trayek Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat 22 Oktober 2021, Arief menyampaikan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bahu-membahu mensinergikan setiap tahapan pada sistem transportasi nasional dan sistem logistik nasional. Arief memaparkan berdasarkan hasil evaluasi semester 1 2021, program tol laut telah mengangkut muatan berangkat sebanyak 6.617 TEUs dengan komoditas muatan terbanyak berupa semen, beras, dan air mineral. Adapun muatan balik sebanyak 2.542 TEUs dengan komoditas muatan terbanyak berupa kayu, kopra, dan rumput laut dengan capaian voyage 54% dibandingkan 2020. Lebih lanjut, dia mengatakan kinerja tol laut tahun ini lebih efektif dibandingkan tahun lalu. Ini semua dapat terwujud berkat upaya seluruh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, unit penyelenggara teknis, dan operator dalam melakukan sosialisasi serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang terlibat. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, masyarakat di daerah yang dilewati trayek tol laut saat ini sudah menikmati penurunan harga barang antara 20-50%. Data tersebut menunjukkan program tol laut berhasil mengurangi disparitas harga yang selama ini menjerat masyarakat, terutama di wilayah Indonesia Timur serta daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Mugen Sartoto menyampaikan, Kementerian Perhubungan telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan membuat pola perdagangan baru dari wilayah pusat pangan baru atau food estate seperti Merauke ke wilayah lain di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dia juga menambahkan untuk mewujudkan program ketahanan pangan, Kementerian Perhubungan berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui layanan transportasi laut untuk angkutan barang dengan rute yang tetap dan terjadwal, sehingga kebutuhan barang pokok dan barang penting masyarakat tersedia. Mugen mengungkapkan program tol laut ini juga diharapkan dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah, sehingga mengurangi disparitas harga. Mugen menyatakan Kementerian Perhubungan telah melaksanakan konektivitas multimoda dalam mengakomodasi pola perdagangan baru yang muncul dengan melibatkan jembatan udara dan subsidi angkutan darat. Targetnya ialah masyarakat di wilayah pegunungan Papua dapat memesan bahan pokok dari Surabaya dan diterima langsung di wilayah pegunungan Papua. Sudah diputuskan keluasan 256.000 hektar yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Keren, ibu kota negara atau IKN Indonesia jadi salah satu infrastruktur terbesar di Asia Pasifik. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penting dalam rencana jangka panjang suatu negara. Bahkan, bukan hanya Indonesia, negara-negara lain juga turut membangun infrastrukturnya untuk memastikan kemudahan masyarakatnya sehari-hari. Proses pembangunan infrastruktur bukan hanya jalan tol saja, melainkan juga berkaitan dengan batas-batas pembangunan jangka panjang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Tak ayal jika pembangunan di wilayah Asia Pasifik hingga kini menjadi prioritas utama dunia, bahkan menghasilkan nilai investasi signifikan yang sangat menguntungkan. Asia Pasifik telah menjadi rumah bagi beberapa proyek yang paling ambisius dan transformatif di dunia. Proyek infrastruktur tersebut digadang-gadang akan menghasilkan nilai yang signifikan bagi para investor real estate. Dilansir dari Kompas.com, setidaknya terdapat 5 proyek infrastruktur terbesar di kawasan Asia Pasifik yang tengah dibangun hingga kini.
Kelimanya merupakan ibu kota negara atau IKN baru di Indonesia, Sejongling, Mumbai Metro, serta sistem pembuangan terowongan dalam Singapura. Selama pandemi COVID-19, kondisi sektor perhotelan kian memprihatinkan yang ditandai dengan banyaknya unit properti tersebut bangkrut maupun dijual. Dalam konferensi pers virtual pada Senin 27 September 2021, Ketua Badan Pimpinan Daerah atau BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantoro, mengatakan fenomena tersebut terjadi lantaran merosotnya jumlah pengunjung. Sehingga jumlah hotel-hotel yang akan dijual itu bervariatif, mulai dari hotel bintang 5 hingga non-bintang itu banyak sekali. Adapun beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang digarap di wilayah Asia Pasifik di masa pandemi ini, di antaranya yakni Adia Sejongling, Tiongkok. Pembangunan infrastruktur di selatan Tiongkok menjadi prioritas pemerintah selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah pembangunan Sejongling sebagai salah satu jembatan terpanjang di Asia Pasifik sejauh 24 km. Jembatan ini menghubungkan distrik Baru Cihueng di Xinjiang dengan distrik Bawan di Shenzhen. Diharapkan dalam proyek pembangunan ini akan menghubungkan antara Cihueng dan Bawan untuk menambah pengembangan jangka panjang. Lalu, Mumbai Metro, India, proyek pembangunan infrastruktur kereta api juga dirancang di Mumbai, India sebagai salah satu kota metropolitan terbesar. Jalur pertama Mumbai Metro yang melintasi Versova di barat laut kota dan Ghatkopar Timur telah dibuka pada 2014 silam. Hingga kini, proyek Mumbai Metro sedang dilanjutkan dengan 10 rangkaian jaringan rel kereta sepanjang 180 km. Selanjutnya, terowongan saluran pembuangan Singapura. Selain dikenal dengan infrastruktur MRT yang sangat panjang, Singapura juga sedang melakukan pembangunan infrastruktur saluran pembuangan. Sistem ini nantinya akan mengumpulkan air bekas penggunaan rumah tangga yang disuling kembali sehingga layak digunakan. Proyek yang akan selesai pada tahun depan ini menggunakan terowongan sedalam 80 km untuk membawa semua air limbah Singapura ke 3 pabrik pemukiman. Yang terakhir, ibu kota negara Kalimantan yang dijadikan sebagai salah satu proyek strategis nasional atau PSN, pembangunan infrastruktur ibu kota negara atau IKN Kalimantan di Penajam Pasar Utara akan dibangun secara kontinu. Proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini diharapkan bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan kondisi Jakarta yang sudah rawan banjir dan kini terancam tenggelam. IKN juga akan menambah posisi tawar dan peluang besar bagi investor properti dalam jangka panjang, terlebih dalam menghindari naiknya permukaan air laut seperti sekarang. Beberapa daftar kompilasi pembangunan infrastruktur terbesar di kawasan Asia Pasifik ini hingga kini masih menjadi prioritas meski di masa pandemi COVID-19. Anggaran yang diperlukan dalam pembangunan ibu kota baru tersebut tertuang dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2022 yang dikutip CNBC Indonesia pada Jumat 24 September 2021 lalu. Dalam dokumen tersebut disebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 510,79 miliar rupiah untuk membangun ibu kota baru atau IKN. Untuk mendukung pembangunan IKN baru ini, pemerintah juga mengembangkan kawasan perkotaan yang ada di Kalimantan supaya bisa mendukung kawasan industri serta pariwisata yang ada di sekitarnya.